Pemirsa, program Sekolah Rakyat akan dimulai pada 14 Juli mendatang. Lantas bagaimana persiapannya dan seperti apa target implementasi dari program gagasan Presiden Prabowo ini? Kita akan membahasnya lebih dalam lagi bersama dengan sejumlah narasumber. Telah hadir di studio Semesta B-Universe, pengamat pendidikan dari UIN, Bapak Jejen Musfa. Halo Bapak, apa kabar? Baik, Mbak Soza. Baik, nah selain Pak Jejen, kita juga telah terhubung melalui sambungan daring. Ada Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Bapak Lalu Hadrian Irvani, serta tenaga ahli Menteri Sosial, Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, ada Mas Andi Kurniawan. Halo, selamat malam Pak Lalu, Mas Andi. Selamat malam, Mbak. Ya. Baik, semuanya sudah terkoneksi dengan baik ya audionya. Kita akan mulai dialog. Saya mau ke Mensos dulu deh, perwakilan dari pemerintah nih. Ada Mas Andi. Mas Andi, boleh disampaikan mungkin Mas terkait dengan progres dari Sekolah Rakyat. Kan tanggal 14 Juli ya Mas ya akan diresmikan. Nah ini sudah di awal Juli, ini sudah tanggal 4. Sudah berapa banyak progres terkininya? Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi tinggal menghitung hari, kurang lebih sekitar 10 hari ke depan kita bersiap dan alhamdulillah persiapannya semakin matang. Progres di renovasi di beberapa titik juga sudah tinggal finishing. Progres rekrutmen guru juga sudah berlangsung dengan baik. Siswa pun juga demikian dan alhamdulillah kita semuanya bersiap untuk launching dan peluncuran tahun ajaran baru tanggal 14 Juli minggu depan. Insya Allah semuanya semakin siap. Baik, sudah di tahap finalisasi. Nah, lantas untuk tanggal 14 nanti ini, Mas Andi, apakah seluruhnya ini serentak akan langsung beroperasi 100 sekolah di 100 titik tersebut atau akan setengah dulu mungkin sambil bertahap mungkin? Bagaimana teknisnya? Kita membagi menjadi 2 tahap. Tahapan pertama ada 100 titik sesuai dengan arahan Bapak Presiden, maka insya Allah 100 titik ini akan kita selenggarakan di 14 Juli. Namun secara bertahap kita juga memantau segala perkembangannya. Tapi positif kita insya Allah bisa serentak tanggal 14 Juli beroperasi dengan dimulai dengan matrikulasi di semua titik yang sudah dipersiapkan untuk sekolah rakyat. Baik, nah lantas Mas Andi, untuk tingkatan sekolah rakyat yang ada tersebar di 100 titik tersebut, apakah masing-masing titik ini memiliki jenjang yang lengkap mulai dari SD, SMP hingga SMA atau beda-beda? 100 titik ini adalah 100 titik sekolah rakyat rintisan yang dalam hal ini menggunakan beberapa aset dari Kementerian Sosial dan juga aset-aset bangunan existing yang sudah diusulkan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Dan setiap kapasitasnya tentu bermacam-macam sehingga jenjangnya kita sesuaikan. Terdata di kami ada sekitar 7 jenjang untuk sekolah dasar, ada sejumlah ratusan jenjang untuk SMP dan paling banyak di jenjang SMA juga ada sekian ratus jenjang SMA. Total rombelnya itu bisa sampai menampung siswa 9.755 siswa untuk yang 100 titik pertama ini. Baik, sekalian mungkin dilengkapin Mas Andi terkait dengan proses rekrutmen guru. Jadi sudah ada berapa banyak guru yang berhasil direkrut dan siap untuk menjalankan tugasnya sebagai tenaga pengajar, dan untuk murid apakah artinya ini sudah clear, tidak akan ada penambahan data lagi, dan berapa banyak finalnya untuk tahap pertama yang akan menjadi murid dari sekolah rakyat? Baik Mbak Zoya, untuk guru hari ini telah diumumkan dan sudah disampaikan ke siapa-siapa saja yang sudah diterima menjadi guru sekolah rakyat. Jumlahnya ada sekitar 1.554 guru yang itu didistribusikan untuk 100 titik tahap pertama di sekolah rakyat. Hari ini sudah diumumkan dan kita membuka masa sanggah selama 2 hari. Karena ini memang mekanisme dan ketentuan yang harus kita tempuh. Kita juga bersama dengan BKN, Menpan, dan juga Dikdasmen untuk rekrutmen guru ini. Sementara untuk yang murid, kita sudah di berbagai tempat, khususnya yang 63 titik pertama yang sudah dipastikan fix atau final, itu sudah ditetapkan oleh kepala daerah. Dan juga di 37 titik berikutnya, 50% lebih juga sudah ditetapkan oleh kepala daerah, tinggal
ada beberapa titik yang mengalami kekurangan atas kuota yang sudah ditetapkan berdasarkan kapasitas rombel yang tersedia. Tetapi kami optimis pada akhirnya pada 14 Juli nanti semuanya akan bisa mencapai sesuai dengan target kita. Baik, 10 hari akan dimaksimalkan ya untuk finalisasi berjalannya sekolah rakyat ini. Nah, saya ingin mendengar tanggapan dari DPR. Ada Pak Lalu Hadrian yang bergabung bersama kita. Pak Lalu, meskipun kita tahu terkait dengan sekolah rakyat ini menjadi kewenangan penuh dari pemerintah di bawah Kementerian Sosial dan bukan merupakan mitra dari Komisi 10, tetapi kan Komisi 10 selalu bermitra dengan Kementerian Pendidikan ya dari dulu. Pertanyaan saya, jika kita melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan program sekolah rakyat, rekrutmennya, dan juga merintis untuk seluruh jenjang pendidikan diusahakan dari SD, SMP, dengan SMA merata nih Pak. Bagaimana pandangan DPR? Ya, pertama tentu kami mengapresiasi yang menjadi gagasan dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, munculnya sekolah rakyat ini kan ada keprihatinan dari Pak Presiden bahwa calon siswa-siswi kita atau anak didik kita yang hari ini di usia sekolah yang tergolong miskin dan miskin ekstrim itu tidak mampu melanjutkan sekolah. Nah, ini menjadi kegelisahan Presiden Prabowo sehingga menginisiasi sekolah rakyat ini. Tujuannya adalah tentu untuk siswa-siswi kita yang hari ini usia sekolah dan tidak mampu melanjutkan sekolah. Nah, oleh sebab itu tentu kami di Komisi 10 khususnya yang membidangi pendidikan sangat mengapresiasi dan ya tentu mendukung. Nah, harapannya tentu karena sekolah rakyat ini bukan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, saat ini di bawah Kementerian Sosial, maka tentu harapan kami adalah komunikasi dan konsolidasi, kemudian kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah harus dilakukan. Nah, karena apa? Karena memang kurikulum yang didapat di sekolah rakyat harusnya tidak berbeda dengan kurikulum di sekolah yang sebagaimana mestinya, sekolah umum, baik itu negeri maupun swasta. Kemudian yang kedua harapan kami adalah siswa-siswi yang masuk ke dalam sekolah rakyat ini betul-betul yang memenuhi kriteria. Tidak ada siswa-siswi buatan, dalam tanda kutip yang saya maksud, artinya seharusnya dia tidak memenuhi kriteria masuk ke dalam sekolah rakyat itu dipaksakan untuk masuk sekolah rakyat. Nah, ini tugas dari Mas Andi dan teman-teman di Kementerian Sosial untuk memastikan bahwa siswa-siswi yang masuk di sekolah rakyat hari ini benar-benar sesuai dengan kriteria dan sesuai dengan harapan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian yang kedua, ya kami tentu mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, walaupun Kemensos ini Mbak Soza belum bukan mitra dari Komisi 10, tetapi langkah-langkah yang dilakukan luar biasa seperti retreat kepala sekolah, kemudian rekrutmen guru. Nah, dalam kesempatan kami rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sempat juga kami mempertanyakan progres dari sekolah rakyat. Ya, Pak Menteri menyampaikan bahwa ada komunikasi antara Dikdasmen dengan Kementerian Sosial. Nah, kami sangat mensyukuri itu. Nah, harapannya tentu komunikasi ini terus berjalan dengan baik. Kemudian sekolah rakyat ini pun tidak keluar dari rel-rel dan tujuan dari pendidikan nasional kita. Kemudian berikutnya tentu yang harus kita pikirkan adalah bagaimana keberlanjutan dari sekolah rakyat ini. Setelah nanti siswa-siswi kita ini lulus dari sekolah rakyat. Apakah pemerintah sudah memikirkan keberlanjutannya atau seperti apa? Apakah nanti akan dipikirkan keberlanjutan sekolah ke jenjang pendidikan tinggi atau disiapkan untuk masuk ke dunia kerja? Pada prinsipnya kami di Komisi 10 sangat mendukung sekolah rakyat ini dan mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan rencana. Sementara begitu, Mbak. Baik, beri apresiasi ya, karena memang tujuannya sangat mulia ya. Nah, sekarang saya ingin perspektif yang lebih kompleks lagi mungkin dari Pak Jejen selaku pengamat pendidikan. Bapak, kalau kita lihat program ini memang menyasar kepada mereka yang sangat rentan untuk tidak mendapatkan pendidikan ya. Bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan juga miskin yang ekstrim. Pertanyaan saya, bagaimana agar pendidikan yang diupayakan bagi mereka yang berhak ini bisa menjadi suatu pendidikan yang membuat mereka lulus dari garis kemiskinan sehingga meningkatkan juga taraf hidup keluarganya ke depan. Apa yang harus paling pertama diperhatikan? Ya,
Baik Mbak Soja, pertama sekolah rakyat ini merupakan kebijakan yang anti mainstream. Anti mainstream yang saya maksud bahwa biasanya affirmative policy itu mensyaratkan dua hal. Dalam konteks bicara anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Pertama adalah mereka memang betul-betul dalam golongan ekonomi lemah. Tetapi ada syarat yang satu lagi adalah mereka punya kecerdasan di atas rata-rata. Nah ini yang membedakan sekolah rakyat dengan affirmative policy yang sudah ada biasanya gitu. Maka kita mengharapkan bahwa ini betul-betul menjadi legasi bagi pemerintahan Prabowo, Gibran, sehingga kita ingin mengatakan bahwa Dasein yang sudah disusun sedemikian rupa yang pasti kita sepakat bahwa ini luar biasa cepat. Begitu ada gagasan, kemudian kementerian bekerja, tentu berkomunikasi dengan kementerian lain. Tetapi kita juga ingin menitik beratkan pada dasolennya, implementasi yang tadi sesuai dengan Dasein tadi. Karena keserbacepatan ini bisa jadi di dalam dasolennya itu, dalam implementasinya itu akan menemukan hambatan. Tadi termasuk ada beberapa jumlah siswa yang belum terpenuhi begitu. Apalagi ini merupakan boarding atau asrama begitu. Tentu memerlukan persiapan yang berkali lipat dibanding sekolah full day gitu. Nah, di sini kita akan melihat apakah Dasein yang kita menyebut sebagai sekolah yang spesial ya, yang bagus, ini akan terpenuhi dengan persiapan yang cukup. Menurut saya tidak ideal sebenarnya, hanya beberapa bulan saja begitu. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana rekrutmen kepala sekolah, guru, fasilitas ini kemudian sinambung dengan Dasein yang disusun sejak awal. Jadi ini merupakan momentum sekali lagi bagi para siswa yang katakanlah memperoleh privilege dari pemerintah Prabowo untuk mereka terputus dari kemiskinan meskipun masih jauh karena ini level sekolah. Mereka harus S1, S2, S3. Tapi sekali lagi ini jembatan yang memungkinkan mereka bisa kuliah. Bukan saja di perguruan tinggi favorit di dalam negeri. Bahkan mungkin bisa berpeluang berkuliah di kampus-kampus world class di luar negeri. Baik, memang pendidikan menjadi kunci ya Pak untuk bisa meningkatkan taraf hidup. Nah saya ingin perspektif mungkin menanggapi juga apa yang disampaikan oleh Pak Jejen kepada Mas Andi. Mas Andi, SR ini kan tidak hanya seperti sekolah biasa yang para siswanya datang pagi pulang sore gitu ya. Tetapi ada boarding school-nya, ada asramanya. Pertanyaan saya, kurikulum ini akan dibentuk seperti apa? Karena kalau informasi yang beredar akan juga menanamkan nilai-nilai nasionalisme juga selain sisi-sisi untuk peningkatan secara keilmuan ya. Terus bagaimana memastikan SDM yang menjadi tenaga pengajar di sana ini adalah SDM yang memang mampu untuk memberikan pendampingan selama 24 jam. Karena ini bukan tugas yang mudah tentunya. Ya, terima kasih. Pertama Pak Lalu terima kasih. Kita tim yang sangat solid, antar kementerian komunikasinya bagus. Dan kami betul-betul memegang arahan bahwa kita tidak boleh terlepas dari konteks sistem pendidikan secara nasional. Maka sejak awal memang Kementerian Dikdasmen terlibat secara langsung, bahkan sebagai Satgas Rekrutmen Guru, sebagai PIC juga dalam merancang kurikulum, itu tidak terlepas dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sehingga kami memastikan bahwa tidak ada yang berbeda, tetapi ada tambahan. Artinya bahwa memang kurikulum sekolah rakyat itu didesain dengan
model tailor-made. Apa yang disebut dengan tailor-made? Tailor-made itu adalah sesuatu yang didesain khusus, yang dibuat khusus. Kalau orang beli baju secara seragam, maka ukurannya XL, L, dan XLL dan lain sebagainya. Maka ada standar clustering. Tapi kalau tailor-made itu dibuat sesuai dengan kebutuhan dan ukuran siswa. Sehingga memang didesain khusus, kurikulumnya sama dengan kurikulum nasional, tapi metode mengajarnya, modul dan lain sebagainya didesain khusus. Sehingga ada dua kurikulum besar di sini. Yang pertama adalah kurikulum sekolah formal yang akan dijalankan mulai pagi sampai siang seperti halnya sekolah formal pada umumnya. Dan yang kedua adalah kurikulum yang diperuntukkan oleh sekolah asrama, di mana di dalamnya ada pendidikan karakter, pendidikan keterampilan, pendidikan bela negara, dan lain sebagainya. Itulah yang menambah sisi unik dari sekolah rakyat ini. Kenapa perlu didesain demikian? Karena kita ingin membuat satu ekosistem sekolah yang kondusif. Pak Presiden ingin menekankan bahwa pendidikan ini tidak soal biaya yang gratis dan lain sebagainya, tetapi soal lingkungan, soal kondisi sosial. Maka anak-anak yang selama ini mungkin belum bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas harus dibawa secara culture, ditempatkan pada ekosistem yang positif 24 jam, didampingi dan dibina. Nah, oleh sebab itu SDM yang kita libatkan juga tidak bisa serta-merta asal mengambil SDM. Seperti misalnya guru kita juga sudah merekrut dari lulusan PPG, artinya mereka sudah punya sertifikasi untuk mengajar dan juga sudah dikombinasikan antara nilai PPG dan nilai CAT oleh BKN. Jadi kolaborasinya itu betul-betul matang sehingga harapannya ini mendapatkan guru-guru yang memang ideal. Dan sebelum mengajar mereka akan diberi pembekalan, seperti halnya kemarin kepala sekolah kita lakukan retreat dan lain sebagainya. Di luar guru, kita juga ada wali asuh dan wali asrama yang memang memiliki spesifikasi tugas untuk mengawal selama 24 jam anak-anak ini beraktivitas di asrama. Sehingga gurunya berperan untuk pendidikan formal dan wali asuh, wali asrama berperan pada pendidikan yang ada di dalam asrama. Demikian Mbak Zoya. Baik, nah tadi Bapak juga menyampaikan di awal dialog bahwa sudah ada 1.554 guru ya Pak, kalau tidak salah yang direkrut untuk sekolah rakyat ini. Boleh disampaikan Pak, untuk sebaran sekolah rakyatnya sendiri di Indonesia ini seperti apa sih Pak? Dan penempatan gurunya ini juga apakah lebih banyak guru di tingkat SMA karena kebutuhan jenjang SMA paling banyak atau seperti apa? Iya, tentu tidak terlepas dari ketentuan yang berlaku. Untuk sebaran sesuai dengan arahan Presiden, kita berfokus pada proporsi jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia. Dan kebetulan memang sebaran paling banyak ada di Pulau Jawa, karena memang data menunjukkan sekitar 54, sekian persen kontribusi penduduk miskin yang ada di Indonesia itu berasal dari Pulau Jawa. Maka sudah seyogyanya Pulau Jawa mendapatkan titik yang paling banyak. Tetapi pada akhirnya nanti sesuai dengan arahan Presiden diharapkan setiap kabupaten kota akan memiliki sekolah rakyat. Karena sesuai dengan data yang kami terima dari BPS, sebaran anak yang tidak sekolah, sebaran anak putus sekolah dan lain sebagainya memang merata di seluruh Indonesia. Sehingga kami juga mentargetkan selama nanti beberapa tahun ke depan pembangunan sekolah rakyat bertahap akan merata di seluruh Indonesia. Untuk sebaran titiknya tadi seperti yang sudah disampaikan di data, sudah sesuai, itu untuk 100 titik pertama. Perintah terakhir Presiden kita diminta untuk memaksimalkan dengan menambah 100 titik kedua, dengan memaksimalkan BLK yang dimiliki oleh Kemenaker, BLK yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota, serta memaksimalkan usulan-usulan baru dari pemerintah daerah. Itu yang akan kita maksimalkan untuk mencapai arahan Presiden. Baik.
Nah, lantas kemudian dari DPR boleh Pak Lalu menambahkan terkait dengan hal yang disampaikan oleh Pak Andi bahwa sekolah ini memang ditujukan untuk program yang mulia ya, untuk anak-anak mendapat mengakselerasi pendidikannya. Tetapi mungkin Pak Lalu sebagai Komisi 10 kan Anda juga pasti sering mendapatkan perbincangan juga bersama dengan Kementerian Pendidikan terkait dengan bagaimana permasalahan-permasalahan di dunia pendidikan. Pertanyaan saya, apakah dengan sistem kurikulum yang sudah disiapkan, yang didesain khusus dengan adanya boarding school ini juga menjadi suatu solusi yang tepat, Pak? Karena kan permasalahan di bidang pendidikan ini cukup kompleks. Anda melihat apa yang sudah disiapkan ini sudah sesuaikah dengan kebutuhan menjawab semua tantangan pendidikan yang ada di Indonesia sepanjang pengetahuan Bapak bermitra dengan Kementerian Pendidikan? Ya, berbicara pendidikan ini kan kita tidak bisa melihat dari satu sisi atau satu sudut pandang. Ya, pendidikan ini kompleks, maka dibutuhkan kebersamaan kita semua, seluruh pemangku pendidikan, baik itu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, dalam konteks sekolah rakyat ini ya tentu kita harus bersinergi juga dengan Kementerian Sosial. Dari penjelasannya Mas Andi tadi bahwa Kementerian Sosial sudah melaksanakan langkah-langkah yang hari ini hampir 100% sudah siap untuk melaksanakan sekolah rakyat tersebut dengan kurikulum yang Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah juga sudah menjelaskan kepada kami di Komisi 10 yang memang diminta untuk mempersiapkan kurikulum. Saya rasa kurikulum yang akan didapat nanti di sekolah umum dengan sekolah rakyat ini tidak berbeda, bahkan ada penambahan-penambahan seperti penanaman budi pekerti, kemudian mental, ideologi dan sebagainya. Penumbuhan jiwa nasionalisme akan diperbanyak dan lain-lain ya tentu untuk mendidik dan mempersiapkan kader-kader bangsa kita. Nah, ada satu hal menarik memang yang menjadi diskusi di masyarakat kita hari ini yang mungkin perlu menjadi pemikiran juga bagi teman-teman di Kementerian Sosial adalah jangan sampai muncul stigma di masyarakat bahwa justru dengan adanya sekolah rakyat ini akan memperlebar jurang antara status ekonomi tersebut. Nah, ini juga perlu dipikirkan sehingga perlu mungkin diberikan penjelasan kepada masyarakat kita. Kemudian yang kedua adalah perlu juga dipikirkan yang seperti yang saya sampaikan di awal bahwa keberlanjutan dari lulusan sekolah rakyat ini apakah nanti akan berjenjang ke pendidikan yang lebih tinggi atau pemerintah sudah memikirkan setelah mereka lulus dari sekolah rakyat, apakah ada dunia kerja yang dipersiapkan? Karena memang tujuan dari sekolah rakyat ini adalah mengakhiri kemiskinan yang mereka derita, kan kira-kira seperti itu. Jadi agar siswa-siswi kita ini yang tergolong di dalam miskin dan miskin ekstrim ini nanti ketika sudah menuntaskan di sekolah rakyat, kemudian apabila dilanjutkan ke perguruan tinggi lagi, dibiayai gratis oleh pemerintah, ya tentu harus dipersiapkan juga dunia kerja maupun bekal kepada mereka untuk melanjutkan di dunia usaha. Nah, hal-hal semacam itulah yang mungkin menjadi roadmap ke depan atau master plan dari Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk sama-sama memikirkan hal tersebut untuk menerjemahkan apa yang menjadi keinginan Presiden Prabowo Subianto. Baik. Seperti itu. Baik, nah mungkin boleh diberikan tanggapannya nih Pak Jejen terkait dengan harapan agar ada keberlanjutan juga. Tetapi kan Anda mengatakan kebijakan anti mainstream ini sebenarnya berfokus itu kepada dua hal. Ekonomi lemah dari calon para murid tersebut yang harus terpenuhi. Kemudian juga ada kecerdasan di atas rata-rata. Kan kalau kita berbicara pendidikan harus ada kesinambungan sebenarnya. Nah, apakah dengan seleksi yang dilakukan saat ini oleh Kementerian Sosial ini sudah cukup untuk memastikan siswa didik yang akan masuk ke SR ini merupakan mereka adalah orang-orang yang mampu untuk mengikuti jenjang pendidikan secara terus-menerus dari program yang disiapkan, atau ada mungkin saringan lainnya? Ya, pada akhirnya daya tahan katakanlah demikian siswa-siswi yang direkrut oleh pemerintah ini akan kita lihat pada saat prosesnya. Karena sekali lagi kesiapan mental sekolah berasrama itu sangat berbeda dengan sekolah full day. Ya, di sana ada tantangan-tantangan yang tidak mudah yang akan dihadapi oleh para siswa. Jadi dalam hal ini kita akan melihat bahwa para siswa ini apakah mereka akan survive, akan
bertahan di dalam program sekolah rakyat ini sangat tergantung pada tadi ekosistem. Termasuk di dalamnya adalah para guru, kemudian tadi ada pembina ya, ada pengasuh begitu. Tapi saya juga ingin mengatakan bahwa ada tantangan di sini yang tidak bisa dibilang kecil saya kira. Karena tagihan kualitas itu terutama sekali dihadapi langsung karena anak-anak ini tidak diukur berdasarkan kecerdasan tadi. Siapapun. Jadi kita membayangkan bahwa siswa ini level IQ-nya tuh variasinya tinggi gitu. Sekali lagi afirmatif policy itu biasanya mensyaratkan kecerdasan di atas rata-rata. Karena mereka mendapatkan privilege dari pemerintah. Nah, ini tantangan terdepan dan langsung dihadapi oleh para pendidik di sekolah rakyat adalah mereka menghadapi siswa-siswi yang kecerdasannya itu sangat variasi gitu. Nah, ini perlu metode pedagogik yang menantang menurut saya, itu di satu sisi. Kemudian di sisi lain saya ingin menegaskan soal masa depan pemutusan kemiskinan itu dengan sebenarnya yang dibutuhkan oleh pendidikan di luar negeri, katakanlah demikian, atau di kampus-kampus hebat itu adalah di skill bahasa. Kemampuan bahasa asing menjadi kunci. Di satu sisi, di sisi lain saya ingin mendukung Pak Lalu dan Mas Andi soal life skill. Jadi kita jangan membayangkan bahwa 100% sekolah rakyat harus melanjutkan kuliah. Tetapi sangat penting membekali mereka dengan life skill. Dan terakhir tentu saja bagaimana memastikan emotional intelligence, kecerdasan emosional para siswa ini betul-betul terbentuk. Karena pada akhirnya kecerdasan akademis kalau tidak didukung dengan kecerdasan emosional itu akan gagal. Tidak akan sukses. Seperti surveillance resilience di dalam menghadapi dunia yang demikian berubah cepat, unpredictable, apalagi katakanlah ketika mereka harus pergi ke luar negeri dan seterusnya. Baik, memang tidak berdiri sendiri ya. IQ harus lengkap dengan EQ dan juga life skill tersebut. Makanya mungkin kita lihat pemerintah berusaha untuk menghadirkan kurikulum yang didesain khusus agar hasil pendidikannya ini bisa sesuai dengan apa yang menjadi harapan ya. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan dan saya ingin tanyakan juga nih bagaimana nih Kementerian Sosial menjawab tantangan tagihan kualitas dari anak-anak yang bersekolah di sekolah rakyat. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Berita Satu Utama. Dua saudari terlahir dari dua dunia yang berbeda. Tapi takdir mempertemukan mereka dalam satu cerita cinta, air mata, dan pengkhianatan. Suara sang pemilik hati yang lembut. Ragidi, gadis yang rela melakukan apapun demi cinta. Mana yang akan mereka pilih? Darah atau cinta? Saksikan Suara Gidi hanya di BTV, televisi paling menghibur. Selamat datang di Ruang Tengah. Wah, kalau dia nanti datang pakai sepatu Converse doang, nggak mau pakai heels gitu ya. Sesederhana itu. Ya, ini cocoknya buat gue. Iya, datang pakai Converse bener. Dulunya itu dia dibully gitu, mendapat perlakuan tidak baik. Nanti tuh pas udah besarnya dia bisa membuktikan Membuktikan sebaliknya. Vamos regresamos a Ruang Tengah. Berita 1, bersatu menginspirasi. Inspirasi otomotif dan teknologi terkini. Let's go! Nissan baru-baru ini meluncurkan mobil yang dapat berjalan sendiri, mendeteksi rintangan, berhenti untuk memberi jalan pada pejalan kaki, dan berpindah jalur tanpa ada campur tangan manusia. Informasi seputar otomotif dan juga teknologi yang pastinya lagi ngetren dan inovatif.
So, stay tune terus di program Ototekno, inspirasi otomotif dan teknologi terkini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kita lanjutkan pembahasan terkait dengan sekolah rakyat yang akan segera dimulai atau diresmikan pertanggal 14 Juli mendatang. Saya langsung tanya ke Pak Andi tadi Pak, sebelum jeda komersial kita sempat mention terkait dengan bagaimana pemerintah menjawab tantangan tagihan kualitas dari peserta didik yang ada di sekolah rakyat ini. Ya, terima kasih Pak Zoya. Jadi memang ide Presiden ini menurut saya luar biasa karena tidak ada tes seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Jejen, ini privilege yang agak lain. Jadi memang siswanya tidak ada tes karena Presiden menyadari betul di mana mereka bisa dites, mereka tidak mendapatkan gizi yang baik selama ini, tidur tidak cukup selama ini, lingkungan tidak baik selama ini. Maka yang IQ-nya pun terbatas harus diterima. Sehingga memang tantangan terbesar dari sekolah rakyat ini adalah bagaimana software yang nanti akan diinstal di dalam sekolah rakyat, kurikulum, guru, dan lain sebagainya. Sampai detik ini, sekolah rakyat adalah konsep yang sedang terus dipersiapkan dengan baik. Alfanya sedang dipersiapkan dengan baik. Deltanya akan diketahui dalam kurun jangka waktu yang panjang. Maka upaya-upaya kami untuk bisa menyiapkan tantangan kualitas ini adalah dengan memastikan kualitas guru, memastikan kualitas kurikulum, sarana prasarana, gizi yang nanti akan diterima oleh siswa-siswa sekolah rakyat, serta hal-hal yang dibutuhkan untuk menambah karakter, menambah keterampilan, dan menambah daya intelektual. Maka kita di dalam 2 bulan ke depan, di masa awal masuk pembelajaran, kita lakukan masa persiapan yang kita sebagai talent mapping. Talent mapping dibagi menjadi 3, kita akan memappingkan 3 kompetensi dasarnya, kondisi fisik kita ukur, kemudian kondisi mental, psikologis kita ukur, dan juga kondisi dasar kemampuan pendidikan, baik numerik maupun juga language-nya. Jadi kondisi awal kita ketahui, sehingga kita bisa melihat perbedaan bagaimana siswa ini ketika awal masuk dengan nanti kondisi ketika awal keluar. Dan fleksibilitas kurikulum dan cara mengajar di dalam sekolah rakyat ini juga ditentukan oleh keberagaman kualitas dari inputan siswa sekolah rakyat. Maka metode-metode yang digunakan ini akan menjadi tantangan bagi guru untuk bisa mencari cara mengajar yang itu modulnya juga sudah kita siapkan. Kementerian Dikdasmen dengan kami sangat bekerja ekstra untuk menyiapkan modul-modul yang kira-kira oleh guru ini mudah untuk bisa diterapkan kepada siswa. Dan saya setuju tadi Pak Lalu, banyak masukan ke kami untuk bagaimana keberlanjutan dari sekolah rakyat ini. Apapun exit-nya pasti akan ada 2 pilihan. Yang pertama, kita tidak bisa menghalangi bahwa siswa sekolah rakyat ingin melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan tinggi. Maka kita juga akan siapkan skema-skema bagaimana siswa lulusan sekolah rakyat bisa diterima di pendidikan tinggi. Dan saya rasa ini bukan satu konsep hayalan, karena kami sudah melakukan benchmarking ke berbagai tempat yang itu juga menjadi bukti bahwa sekolah yang bermula dari peserta didik yang kurang mampu, memiliki latar belakang intelektual yang terbatas, akhirnya mampu bersaing di pendidikan tinggi, bahkan di luar negeri. Yang kedua, kesiapan terhadap keterampilan diperuntukkan untuk mereka yang memang memilih untuk melanjutkan kerja. Sehingga kami pun juga menggandeng dari Kemenaker untuk menyiapkan modul-modul pembelajaran keterampilan. Sehingga anak-anak setelah sekolah formal, di dalam ekstrakurikuler, kokurikuler, dan lainnya di pendidikan asrama, kita akan bekali keterampilan untuk pendidikan kerja, kesiapan kerja lebih lanjut.
Demikian Mbak Surya. Baik, boleh mungkin ditanggapi Pak Jejen terlebih dahulu karena ini sepertinya sudah dijawab ya, kira-kira gambarannya kalau udah berjalan nanti ada modul juga pemeriksaan talent mapping saat masuk, saat keluar gimana, kemudian juga kerjasama dengan Kemenaker Pak, karena Bapak katakan tadi tidak hanya IQ, EQ bahkan juga life skill juga dibutuhkan sebagai bekal bagi seorang siswa. Apakah ini sudah cukup untuk langkah awal Pak, memastikan SR ini akan berjalan sesuai dengan targetnya? Baik, Mbak Soza ya, dan Mas Andi, Pak Lalu, yang penting kita himbau bersama saya kira adalah soal keseimbangan teori dan praktik. Kritik terhadap sistem pendidikan kita selama ini adalah dominan teoritik, minim sekali dengan praktik. Nah, life skill dimaksud hanya mungkin bisa tercapai kalau dia paling tidak seimbang antara praktik dan teori gitu. Ini artinya mensyaratkan sekolah rakyat ini bukan saja menyediakan ruang kelas, ruang-ruang kelas, tetapi juga lahan-lahan praktik ya, termasuk di dalamnya kerjasama dengan industri, termasuk dengan UMKM, Yang kedua, kita mengenal multiple intelligence, ya. Kita ingin sekolah rakyat tidak fokus terhadap satu bidang. Saya membaca bahwa di sana ada artificial intelligence. Betul. Nah, saya kira kita membayangkan tidak semua siswa sekolah rakyat akan menuju ke sana, ke penguasaan AI, tapi juga bisa dipetakan tadi mana yang ke pertanian, mana yang ke industri dan seterusnya, termasuk menurut saya juga yang ke misalnya ke agama misalnya gitu kan. Nah, dalam konteks ini kita membayangkan sebuah desain pendidikan holistik, gizinya mudah-mudahan terpenuhi, fisiknya akan terbangun, tetapi juga kita punya sesungguhnya pengalaman Mbak Soza, sekolah-sekolah, madrasah, pesantren yang outputnya itu ada jaminan penguasaan bahasa asing. Nah, saya ingin sekolah rakyat tidak punya kesulitan seharusnya dengan benchmarking, dengan studi sukses lembaga pendidikan kita, bahwa kalau ingin memastikan bahwa alumni sekolah rakyat ini bisa sukses ke depan, apakah itu melanjutkan studi di perguruan tinggi atau mereka langsung terjun sebagai katakanlah entrepreneur, maka salah satu kuncinya sekali lagi adalah di penguasaan bahasa asing. Maka di samping rekrutmen guru-guru mapel, katakanlah demikian, sekolah rakyat juga harus merekrut tenaga-tenaga yang memang bisa memastikan tadi penguasaan bahasa, life skill, termasuk tentu saja fasilitasnya. Baik. Nah, kemudian kalau dari DPR bagaimana nih Pak Lalu? Kita tahu DPR mempunyai fungsi pengawasan ya Pak, meskipun tidak bermitra langsung dengan Kementerian Sosial, tetapi kan sebagai komisi yang membawahi juga terkait dengan pendidikan, apakah sudah diperkirakan mungkin bagaimana nanti pola pengawasan akan dilakukan terhadap 100 titik sekolah rakyat yang akan mulai beroperasi per tanggal 14 Juli nanti? Melaksanakan fungsi pengawasan, kami di Komisi 10 sudah mempersiapkan, artinya dari sisi guru, pengawasan dari sisi guru, pengawasan dari kurikulum dan sebagainya. Walaupun misalnya Kementerian Sosial ini bukan merupakan mitra dari kami di Komisi 10, tetapi yang ingin saya katakan juga bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman di Kemensos hari ini merupakan langkah yang luar biasa, mempersiapkan sekolah ini begitu cepat, tetapi saya melihat sekolah ini memiliki visi yang luar biasa dan mampu menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Presiden Prabowo. Nah, harapan kita semua tidak hanya di Komisi 10, sekolah ini betul-betul nantinya bisa merubah, satu, merubah stigma yang muncul dari masyarakat hari ini, yang kedua, merubah nasib. Nah, tujuan dari Presiden Prabowo ini kan sebenarnya merubah nasib ini, keinginan beliau ini. Kalau diartikan dalam bahasa yang biasa ini, merubah nasib. Yang tadinya miskin, insya Allah nanti setelah disekolahkan, tidak lagi kondisi ekonomi seperti hari ini.
Ya, tujuan mulia inilah yang harus diterjemahkan oleh teman-teman dari Kemensos, dan saya melihat teman-teman di Kemensos sudah sangat bersemangat sekali, dan insya Allah kami juga meyakini bahwa sekolah rakyat ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh Presiden Prabowo. Nah, berikutnya tentu dari sisi pengawasan di bidang pendidikan, ya tentu kami sangat concern sekali ketika nanti misalnya sudah menerapkan kurikulum, kemudian guru yang yang mengajar di sekolah rakyat. Tadi Mas Andi juga sudah menjelaskan bahwa guru yang di sekolah rakyat ini kan guru-guru pilihan yang sudah lulus PG dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan guru-guru ini nanti mampu mencetak generasi bangsa yang luar biasa, yang tangguh, yang siap berkompetisi dimanapun mereka berada dan dengan situasi apapun ke depan. Ya, tentunya kami di Komisi 10 sangat mendukung, sangat mengapresiasi dan mendoakan semoga launching berjalan lancar dan ke depan sekolah rakyat ini bisa menjadi kebanggaan kita semua.